Beliau juga senang dengan melihat semua jamaah yang ada di sini. Ketika tadi saya melihat jenengan mengucap ikhlas niku nggih kula nggih makles alhamdulillah. Urip sing penting niku ikhlas. Jadi diucapkan oleh Bunda Nuris bahwa hidup itu kita semuanya adalah wayang. Yang menjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu qaddarallahu ma syaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Gitu mungkin. Allah mengandalkan sesuatu, seluruh dunia berusaha untuk merubah kehendak Allah tidak akan mampu. Usaha siapapun ingin merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu. Kalau begitu pula kebalikannya, kalau Allah tidak berkehendak, siapapun tidak akan bisa melakukannya. Maka saya yakin dan kita harus yakin bahwa kita dikumpulkan di tempat ini di pagi hari ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tergantung hati kita, niatnya kita masing-masing di sini apa? Niatnya kita di hati kita apa? Allah Subhanahu wa taala itu memandang kita bukan zahirnya, Bu. Yang dipandang adalah hati. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama kita di akhir zaman ini, zaman TikTok, zaman sosial media, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan pandangan Allah di dalam hati kita dengan pandangan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkumpul di sini niatkan terutama yang paling utama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iku mboten nyongko kula ten mriki. Alhamdulillah. Lah niki nggih keputusan Gusti Allah, kula nggih mewayang. Tinggal menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan salam dari beliau mengucapkan salam buat antum semua, buat ibu-ibu semua yang hadir di sini, dan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Bukan ngeprank ya, karena ya memang qadar Allah. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bunda Nuris, tidak ada orang yang mau sakit ya, kepenginnya juga sehat, afiat, sakit, manfaat untuk umat. Ya, kita doakan beliau semoga diberi kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan. Selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sehingga zahiran wa batinan, sehingga bisa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan pula kami sebagai penerus-penerus beliau, semoga dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban daripada beban-beban dakwah insyaallah yang akan dibantu oleh ridho orang-orang tua kita dan juga ridho daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Bu, ini tasih ikhlas gitu. Nah, jadi saya mohon kita di pagi hari ini kita bahasanya itu seru-seruan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita utarakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan bara api cinta yang ada di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membara. Nah, sehingga menjadi semangat kita di bawah daripada di belakang langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, bersama siapapun kita ada, kita selalu di dalam naungan ridha Allah dan Rasulnya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang banter. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan di sini nanti kita juga ada pembagian hadiah. Nanti ada dipilih, insyaallah ada 5 orang yang akan dipilih oleh Abu Hadi gitu. Ya, jadi perkenalkan, ini juga ayah dari Muhammad Hadi. Beliau juga ada di sosial media itu tentang parenting dan lain sebagainya. Masya Allah, doakan beliau dan anak-anak keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah. Di zaman saya ini kata fitnah, Masya Allah. Ya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan semuanya. Dan itu ada juga nanti buku, judulnya bagus. True Story Muhammad Hadi, itu ceritanya tentang Muhammad Hadi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu, kanjeng Nabi itu, waktu kecil itu nggak pernah dibelah dadanya. Iya begitu? Sudah pernah dengar ceritanya? 2 kali Nabi Muhammad dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, zadahu tuhran ala tuhri. Bukan membersihkan hati, karena hati Nabi itu penersih, tapi zadahu tuhran ala tuhri, ditambah kesucian di atas kesucian. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini tafaulan mirip-mirip. Sudah pernah dibelah dadanya. Nah yuk, kenapa kisahnya? Baca di buku ini. Itu menarik dan banyak insya Allah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dan juga dijual. Ya, ada juga itu nanti. Oke. Yang tidak dapat hadiah bisa beli. Jadi tahu gimana cerita pembelahan dadanya. Ya, siap dulu. Nah, dan juga ada macam-macam pernak-pernik itu dari Indonesia. Gratis jika mau boleh bayar. Ya, saya mohon kita pagi hari ini walaupun ada kekurangan. Ya, saya lihat itu bandu-bandu ibu-ibu, Masya Allah, wonten Habib saya. Ngerti kok ya Habib saya Hermania ini. Masya Allah, mana suaranya saya Hermania? Telung ini dong. Sama dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Memandang antum jenengan ini kula nggih seneng remen, alhamdulillah. Nggih kula yakin nggih Habib saya niki nggih lega. Alhamdulillah, yang dikhawatirkan tidak terjadi. Bu Nuri sendiri insyaallah lega nggih Bun. Lega bener? Lega, alhamdulillah. Ya, nanti insyaallah kita bersenang-senang bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita gembira, bersenang-senang. Rahmat dan pemberian Allah paling besar itu apa? Duit, sehat, bojo gandeng, bojo apik. Yang paling besar pemberian Allah, fadlnya Allah niku kanjeng Nabi Muhammad.